Unsur interpretasi citra oleh Doni Purnomo. Pengenalan objek merupakan bagian paling vital dalam interpretasi citra. Foto udara sebagai citra tertua di dalam pengendaraan jauh memiliki unsur interpretasi yang paling baik dibandingkan unsur interpretasi pada citra yang lainnya. Unsur interpretasi citra antara lain terdiri dari 1. Rona dan warna. Rona ialah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek pada citra, sedangkan warna ialah wujud yang tampak oleh mata dan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Pada foto hitam putih, rona ada biasanya adalah hitam putih atau kelabu. Tingkat kecerahan foto tersebut tergantung pada cuaca saat pengambilan objek, arah datang sinar matahari, waktu pengambilan gambar seperti pagi, siang, atau sore, atau sebagiannya. Pada foto udara berwarna, rona sangat dipengaruhi oleh spektrum gelombang elektromagnetik yang digunakan, misalnya menggunakan spektrum ultraviolet, spektrum tampak, spektrum inframerah, dan sebagiannya. Perbedaan penggunaan spektrum gelombang tersebut mengakibatkan rona yang berbeda-beda. Selain itu, karakter pemantulan objek terhadap spektrum gelombang yang digunakan juga mempengaruhi warna rona pada foto udara yang berwarna. Bentuk-bentuk atau gambar yang terdapat pada foto udara merupakan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Bentuk merupakan ciri yang jelas, sehingga banyak objek yang dapat dikenali hanya berdasarkan bentuknya saja. Contohnya saja seperti gedung sekolah pada umumnya, biasanya itu berbentuk huruf I, L, atau U, atau bahkan 4 persegi panjang. Dan yang kedua ada gunung api. Ini sangat banyak ditemui, biasanya dia berbentuk kerucut. Yang kedua ada unsur ukuran, merupakan ciri objek antara lain beberapa jarak, luas, tinggi, atau lereng, dan bahkan volume. Ukuran objek pada citra berupa skala, karena itu dalam memanfaatkan ukuran sebagai interpretasi citra harus selalu diingat skalanya. Contohnya lapangan olahraga sepak bola yang dicirikan oleh bentuk segi 4 dan ukuran yang tetap, yakni 80 meter sampai 100 meter. Yang unsur ketiga ada tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Ada juga yang mengatakan bahwa tekstur adalah pengulangan pada rona kelompok objek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. Tekstur dinyatakan dengan kasar, halus, dan sedang. Misal, hutan bertekstur kasar, belukar bertekstur sedang, dan semak bertekstur halus. Yang keempat ada pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentuknya manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Contoh saja ada pola airan sungai yang menandai struktur geologis, pola aliran trelis yang menandai struktur lipatan. Permukiman transmigrasi dikenali dengan pola yang teratur, yaitu ukuran rumah dan jarak seragamnya, dan selalu menghadap ke jalan. Kebun karet, kebun kelapa, kebun kopi mudah dibedakan dari hutan atau vegetasi lainnya dengan polanya yang teratur, yaitu dari pola serta jarak tanamnya. Yang berikutnya ada unsur bayangan. Bayangan berikut menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Meskipun demikian, bayangan juga dapat merupakan kunci pengenalan yang penting bagi beberapa objek, yang justru dengan adanya bayangan menjadi lebih jelas. Contohnya, ada lereng terjal tampak lebih jelas dengan adanya bayangan. Begitu juga cerobong asap dan menara tampak lebih jelas dengan adanya bayangan, bukan? Foto-foto yang sangat condong biasanya memperhatikan bayangan objek yang terlihat dengan jelas. Sedangkan pada foto tegak hal itu tidak terlalu mencolok, terutama jika pengambilan gambarnya dilakukan pada tengah hari. Nah, berikutnya ada unsur situs. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lainnya di sekitarnya. Misalnya, permukiman pada umumnya memanjang pada pinggir beting pantai, tanggul, alam, atau sepanjang tepi jalan. Juga persawahan banyak terdapat di daerah dataran rendah dan sebagiannya. Berikutnya ada asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Contohnya saja ada stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api yang jumlahnya lebih dari satu. Berikutnya ada konfigurasi bukti. Konfigurasi bukti ialah penggunaan beberapa unsur interpretasi citra
sehingga lingkupnya menjadi semakin menyempit ke arah satu kesimpulan tertentu. Contohnya, ada pabrik dapat dikenali dengan bentuknya yang serba lurus dan ukurannya serba A, jauh lebih besar dari ukuran rumah mukim pada umumnya. Pabrik ini berasosiasi dengan lori yang tampak pada foto dengan bentuk yang 4 persegi panjang dan rondanya kelabu. Mengelompokkan dalam jumlah besar. B. Lori pada umumnya digunakan untuk mengangkat tebu dari sawah ke pabrik gula. Oleh karena itulah, maka pabrik itu diinterpretasikan sebagai pabrik gula. Pada saat pemotretan, pabrik itu sedang aktif menggiling tebu. Hal ini dapat diketahui dari asapnya yang mengepul tebu dan tertiup angin ke arah barat daya. Pola perumahan yang teratur dan letaknya berdekatan dengan pabrik gula mengisyaratkan bahwa perumahan itu merupakan perumahan karyawan pabrik gula. Atap pabrik gula maupun atap perumahan karyawan yang berwarna cerah mengisyaratkan bahwa bangunnya merupakan bangunan baru. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa pohon-pohon di sekitar rumah tersebut baru mulai tumbuh. Tanaman pada A bertekstur halus, tanaman tebu B yang bertekstur pada tepi kanan dan tepi atas foto bertekstur sedang. Tanaman perkarangan C dan kebun kelapa bertekstur kasar. Di samping bertekstur sedang, tanaman tebu juga ditandai dengan tekstur yang seragam untuk daerah cukup luas. Hal ini disebabkan karena pengarahannya dan penanamannya dapat dilakukan secara serentak. Bagi tekstur tanaman lain pada sawah dan yang diusahakan oleh petani, teksturnya berbeda dari petak satu ke petak lainnya. Pada D, terdapat pohon kelapa yang dapat dikenali berdasarkan tajuknya dan bentuk bintangnya. Berbeda dengan bagian lain yang tanaman pekarangannya berupa campuran berbagai jenis pohon, pada bagian D ini yang menjadi dominan adalah kelapa. Bayangan ini juga merupakan salah satu unsur interpretasi citra yang penting. Dalam contoh ini, bayangan dapat digunakan untuk mengetahui beda tinggi relatif antara tanaman tebu dan tanaman pekarangan. Tinggi pohon kelapa tampak sekitar 5-6 kali tinggi tanaman tebu. Segitu penjelasan saya tentang unsur-unsur pengindaran citra.